Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau biasa disingkat SimKomdik. Nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, khususnya kelas 10, semua kompetensi kalian. Saya mulai. Kenapa kita perlu mempelajari simulasi dan komunikasi digital? Ini tentunya semua siswa mata pelajaran ini menganggap mata pelajaran yang baru, sehingga perlu kalian pahami bahwa SimKomdik ini mata pelajaran yang ada di sekolah menengah kejuruan. Kalau di SMP kalian dulu itu mungkin ada mata pelajaran TIK. Nah, tetapi di jenjang sekolah menengah kejuruan ini ada namanya mata pelajaran SimKomdik. Nah, pembelajaran simulasi digital ini sangat menarik dan membantu untuk mengenal lebih lanjut tentang teknologi saat ini, sehingga perkembangan teknologi dapat selalu diikuti. Jadi itu tujuan pertama, diantaranya adalah kita bisa mengikuti perkembangan teknologi secara terkini. Mata pelajaran TIK yang dulu kalian pelajari itu ada pengembangan. Jadi SimKomdik ini mengikuti teknologi yang terkini, selalu akan terupdate, sehingga kalian nanti bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai jenis teknologi, baik sekarang, besok, atau masa yang akan datang. Nah, tentunya ini juga harus dibekali dengan pengetahuan atau wawasan dan juga keterampilan, sehingga pada saat mengikuti teknologi yang akan datang kalian sudah siap. Yang intinya, tujuan mata pelajaran SimKomdik itu adalah suatu upaya untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan konsep dalam bentuk sebuah presentasi yang bersifat digital. Nah, ini tentunya tidak berupa presentasi saja, bisa itu berupa media yang lain, bisa berupa digital yang lain, sehingga nanti kalian dalam mengkomunikasikan, di dalam menyampaikan ide gagasan tersebut itu bisa langsung mengena kepada orang lain atau umumnya. Kemudian kita akan membahas tentang masalah. Apa itu masalah? Nah, masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana atau harapan kita. Sesuatu yang semula kita rencanakan, ternyata hasilnya berbeda yang kita rencanakan, itu adalah sebuah masalah. Baik itu kecil, sedang, maupun masalah yang sangat besar. Nah, ini di kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak terlepas dari masalah, baik itu kecil maupun besar. Dari kita bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, pasti kita akan menemui sebuah masalah. Nah, ini yang menjadi catatan penting di sini adalah siswa SMK harus mendudukkan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ini jadi kalian, intinya dari sini kalian adalah sekarang berkedudukan sebagai siswa SMK, maka ini kalian harus bisa memberikan solusi sendiri pada masalah itu sendiri. Bukan apalagi ini menjadi bagian dari masalah, ini yang tidak kita kehendaki. Jadi siswa tersebut harus mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Dudukkanlah diri sebagai bagian dari solusi yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap bertanggung jawab.
Ini memiliki karakter bertanggung jawab, artinya apa? Artinya nanti kalian setelah belajar dari sim konflik ini akan terbiasa dari suatu masalah, kemudian kalian cari solusinya, kemudian itu bisa nanti sebagai wujud kebiasaan dan membentuk sebuah karakter. Nah, ini penting bagi kalian di saat menduduki jenjang SMK ini, harus betul-betul bisa menemukan solusi-solusi dari masalah kalian itu sendiri. Kemudian solusi ini harus tentunya pandai dalam merumuskan masalah ya. Ini butuh sebuah pengetahuan, sebuah wawasan, baik itu wawasan pengetahuan tentang mata pelajaran matematika, fisika maupun yang lain. Jadi pengetahuan yang kalian miliki itu nanti akan membantu merumuskan masalah, sehingga kemampuan mengenali dan merumuskan masalah itu sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Tetapi sebaliknya, apabila merumuskan dan mengenali masalah itu tidak tepat, maka nanti bisa terjadi solusinya itu menjadi salah. Artinya salah itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, menjadi masalah yang sangat besar lagi dan berlarut-larut. Ini adalah karena kesalahan pada saat merumuskan masalah. Kemudian yang untuk mengatasi masalah ini tentunya setelah merumuskan masalah ditemukan, maka muncullah sebuah konsep atau ide atau gagasan. Nah, tentunya kalian pernah terpikir di pikiran kalian, wah saya tahu, wah aha. Nah, apabila kalian di dalam pikiran Anda itu sudah muncul saya tahu, nah itu berarti adalah modal awal Anda semuanya bisa mengatasi masalah atau membuat sebuah solusi, sehingga itu nanti muncul ide atau gagasan. Ini modal awal. Nah, tentunya semuanya pasti mengalami seperti ini. Di dalam pikirannya, wah saya tahu, oh iya, dan seterusnya. Itu berarti adalah modal awal kalian atau Anda menemukan sebuah ide atau gagasan. Nah, tentunya ini tidak boleh dibiarkan, harus dikembangkan. Nah, ide ini apakah harus dibiarkan ataukah tidak perlu dicatat, tidak perlu dikembangkan? Ini nanti akan menjadi sia-sia. Apalagi kita sebagai manusia selalu lupa apa yang sudah di benak atau di pikiran kita, sebuah ide itu apabila tidak segera kita torehkan, tidak segera kita simpan, maka itu bisa hilang begitu saja. Yang berikutnya, nah, untuk mengembangkan solusi atau ide ini setelah kalian merumuskan sebuah masalah, kemudian terbesit atau muncul di benak atau pikiran Anda itu sebuah ide. Nah, jadi solusi yang baik adalah ide kreatif yang pertama, mengatasi masalah secara permanen. Jadi masalah yang ada di situ maka harus dirumuskan, kemudian muncul ide kreatif, diusahakan nanti hasil ide itu adalah secara permanen, mengatasi masalah secara permanen. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya begini, ini di nomor 2 ini bisa pro dan kontra. Artinya kalau tidak dipaksakan, kadang-kadang kita itu tidak berusaha semaksimal mungkin. Jadi di poin 2 ini itu jika tidak kita dorong dengan secara maksimal kemauan atau ide kreatif kita, maka itu nanti ide atau solusi itu akan berhenti di jalan, tidak bisa dikembangkan lagi.
Jadi artinya di poin nomor 2 ini sebisa mungkin ide atau solusi tersebut itu bisa diselesaikan dengan sederhana tanpa membutuhkan biaya yang mahal, tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Itu diantaranya di nomor 2 itu. Kemudian nomor 3, bermanfaat bagi banyak orang. Jika ide solusi yang Anda munculkan, yang Anda buat, itu suatu saat akan bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin disampaikan atau mungkin di posting di media sosial atau YouTube atau yang lain, sehingga orang tersebut menonton tutorial Anda, maka orang tersebut otomatis akan mengikuti solusi yang Anda buat tersebut, dan ini akan bisa selalu berkembang. Nah, ini maksud dari poin nomor 3. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku. Ini yang poin 4 adalah yang terpenting. Setiap ide itu tentunya pasti nanti akan berhadapan dengan 4 karakter ini, hukum, kesantunan, norma, mungkin juga nanti ada agamanya, itu juga harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Jangan asal punya ide solusi, tetapi kalau itu melanggar hukum, melanggar agama Islam, maka ide tersebut tidak berhasil. Jadi harus bagaimana dikembangkan lagi agar tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma, dan agama. Yang kelima, mampu menginspirasi orang lain. Menginspirasi maksudnya seperti ini, di solusi yang sudah Anda munculkan atau Anda buat, itu nanti bisa dikembangkan oleh orang lain. Suatu saat kalau misalkan Anda menciptakan sebuah ide, pasti nanti orang lain akan mencoba mengembangkan ide tersebut. Nah, ini tentunya ide Anda itu bisa lebih bagus lagi dengan bantuan orang lain. Nah, sehingga melengkapi dari ide menjadi sebuah ide yang sangat bagus. Semula ide itu bagus, maka dikembangkan, diinspirasi oleh orang lain sehingga ide tersebut menjadi sempurna atau sangat bagus. Itu. Nah, kemudian untuk mengkomunikasikan gagasan ini seperti yang pahlawan kita, pahlawan namanya Ki Hajar Dewantara, ini adalah di mana dulu itu sudah menerapkan pembelajaran yang dikenal dengan 4N, yaitu niteni, niroke, nambahi, nemoke. Artinya niteni itu mengamati. Jadi mengamati ini tidak mudah. Kalau orang mengamatinya salah, maka nanti bisa terjadi akibatnya adalah ide itu salah. Nah, mengamati ini juga perlu sebuah ketelitian atau lebih mendetail dalam mengamati benda ataupun yang lain. Kemudian menirukan. Jadi setelah mengamati, yang kemudian tahap berikutnya adalah menirukan atau niroke. Apa yang sudah diamati tadi dicoba. Nah, di tingkat yang ketiga ini, yang N ketiga adalah nambahi atau memodifikasi. Jadi setelah menirukan, pasti nanti jangan berhenti di situ. Setelah menirukan terus selesai, tidak. Tetapi mencoba memodifikasi. Bagaimana kalau misalkan sebuah benda tersebut ditambahkan seperti ini, seperti itu, sehingga lebih sempurna, lebih terkesan bagus. Nanti ini tentunya juga membutuhkan sebuah pengetahuan atau wawasan. Kemudian yang berikutnya adalah nemoke, membuat baru. Hasil yang sudah dimodifikasi tentunya nanti akan tercipta sebuah produk baru. Itu adalah membuat baru, istilahnya nemoke. Nah, 4N ini dikenal sampai sekarang, zaman dulu sampai sekarang itu 4N ini
memang betul-betul kalau bisa diterapkan, maka bisa dikatakan siswa tersebut kalau membiasakan paten, maka bisa mencapai sebuah ide atau gagasan yang cemerlang. Yang berikutnya adalah ini rangkuman. Ketika kita mampu menemukan masalah, pada saat itu secara tidak sengaja kita mengakui kenyataan yang ada pada kita. Artinya masalah itu pasti ada, semuanya pasti menemui, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian kita harus mengakui bahwa itu adalah kenyataan yang terjadi pada kita. Jadi kita menyadari bahwa itu ada kekurangan, bahwa kita ada kekurangannya. Dengan menyadari kekurangan itu, maka perbuatan yang paling jujur, menyadari. Jangan sampai menipu orang lain tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Nah, artinya seperti itu. Seseorang dapat menipu orang lain tetapi tidak dapat menipu dirinya sendiri. Ini peribahasa yang pas. Jadi minimal kita harus menyadari bahwa kekurangan kita itu ada, masalah yang timbul dari kita itu ada. Itu adalah kita mencoba berbuat jujur pada diri sendiri. Rangkuman yang berikutnya, yang kedua, untuk mempertimbangkan berbagai ide yang akan dipilih sebagai solusi untuk mengatasi atau memecahkan masalah, maka memerlukan informasi atau pengetahuan. Pengetahuan yang selama ini kita temui itu sudah berbagai macam sumbernya, bisa dicari di internet, bisa cari di sebuah website tertentu, atau mungkin sebuah media yang lain, ya, apalagi sekarang semua serba digital. Saya kira ini adalah sangat mudah untuk mencari pengetahuan. Kemudian yang poin 3, perilaku menentukan ide terpilih sesudah proses. Ini mempertimbangkan satu demi satu ide yang ditemukan. Jadi ide tersebut harus betul-betul dipilih sesuai dengan proses pertimbangan satu demi satu. Artinya dipertimbangkan betul untung ruginya, kemudian baik buruknya, kemudian bagaimana cara nanti berdampak ke orang lain, itu apa efeknya, apa dampaknya. Ini harus betul-betul dipertimbangkan, tentunya dengan berbagai pengetahuan dan ilmu yang kalian miliki. Nah, ini maka butuh sebuah kebijaksanaan, ya. Jadi melatih pada diri kalian untuk berbuat bijaksana itu adalah seperti ini. Betul-betul harus bisa mempertimbangkan baik dan buruknya, risiko besar maupun risiko kecil. Yang ketiga, ketika seseorang sudah dapat mengatasi memecahkan masalah, maka orang tersebut akan menjadi yang cerdas sekaligus pandai. Cerdas karena orang tersebut menemukan ide kreatif, sehingga untuk bisa mengatasi masalah atau memecahkan masalah. Pandai karena orang tersebut mampu memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari solusi. Seseorang menjadi bodoh manakala memiliki informasi atau pengetahuan atau peluang tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk menemukan solusi. Nah, ini catatan penting bagi Anda, ya. Perbedaan cerdas dan pandai, ini ada sebuah pesan yang bagus. Ketika seseorang sudah mengatasi masalah atau memecahkan masalah, maka orang tersebut bisa dikatakan orang yang cerdas dan pandai. Dan yang bodoh itu adalah yang tidak memanfaatkan ilmu yang dimiliki atau pengetahuan yang dimiliki untuk menemukan sebuah solusi. Baik, sebelum berakhir materi yang pertama ini, ada sebuah motivasi yang harus kalian pegang betul. Yang pertama adalah jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi sebuah gagasan. Yang ketiga, jangan pernah berhenti bernalar
mengemas sebuah gagasan itu menjadi sebuah konsep. Yang keempat, komunikasikan konsep tersebut dengan integritas yang tinggi, massal, dan mendunia. Nomor 4 ini maksudnya secara integritas itu secara jujur. Itu kalau misalkan konsep yang Anda miliki, apabila itu disebarluaskan, maka harus menggunakan sebuah kejujuran yang tinggi. Kemudian sebarkan yang luas, itu massal. Maksud dari massal adalah sebarkanlah yang luas dan mendunia sampai ke dunia atau seluruh dunia. Demikian tadi paparan dari materi Simkomdik pada episode yang pertama ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik mulai dari awal tadi sampai dengan akhir. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan terus menerus untuk belajar bagaimana membuat sebuah ide seperti yang sudah saya sampaikan di awal dan di akhir. Sekian dari saya, semangat belajar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.